Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah, khususnya kelas 10 dan kelas 11 SMK Negeri 5 Batam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama belajar melalui online. Mudah-mudahan ini mendapatkan berkah dan kalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Untuk pembelajaran kali ini insya Allah adalah berkenaan dengan ilmu tajwid, lebih fokus pada hukum nun mati dan tanwin. Jadi hukum nun mati dan tanwin. Ini tandanya, tanwinnya ya. Tapi jangan lupa nanti di subscribe supaya nilai Anda menjadi 90. Oke, marilah kita awali pada pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang saya sayangi, kita pada kesempatan pagi ini tentunya adalah kita akan belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya. Jadi tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya, indikator capaian kalian, capaian siswa yang harus kalian pahami, yang pertama, siswa mampu menjelaskan hukum-hukum nun mati dan tanwin. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis hukum nun mati atau tanwin dalam Al-Quran. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan hukum nun mati atau tanwin dalam praktek membaca Al-Quran. Diharapkan siswa setelah pembelajaran ini bisa menganalisis hukum nun mati dan atau tanwin dalam Al-Quran, dan kalian bisa menerapkan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid, yaitu berkenaan dengan nun mati atau tanwin. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yakni adalah pengertian. Pengertian nun mati bisa disebut dengan nun sakinah. Ya, nun sakinah, nun mati. Ini tandanya nun mati adalah nun yang tidak bertanda. Jadi nun mati itu nun yang tidak bertanda. Ia kekal pada bacaan dan tulisan. Ia juga tetap ada, sama ada ketika wasol, bersambung, atau wakof, yaitu berhenti. Jadi nun mati atau sakinah itu nun yang tidak ada harokatnya. Tandanya seperti ini. Ini tanda nun mati. Baik wasol maupun menjadi wakof, ketika berhenti tetap nunnya seperti itu. Ya. Kemudian tanwin itu tandanya biasanya ada fathah 2, kasroh 2, dhammah 2. Tanwin ialah nun tambahan yang tidak berbaris. Ia wujud pada bacaan tetapi tidak pada tulisan dan ketika wakof. Nah, tanwin juga dikenali dengan baris 2. Ya, berikutnya coba kita lanjutkan. Ini contoh mengenai nun mati seperti ini, kemudian tanwin seperti itu. Ini orang mengatakan fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Ya, lanjut kita ke pengertiannya. Sedangkan hukum bacaan nun mati dan tanwin ini ada 4. Ada orang yang mengatakan 5, tapi ini saya tulis 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Ini hukum bacaan nun mati dan tanwin ada 4: idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya, hukum nun mati ini tadi sudah dijelaskan di depan. Ada idhar halki, idgham tersendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Kemudian iqlab dan ikhfa. Idhar halki, apa sih pengertian idhar halki? Nanti dijelaskan di belakang, tapi hurufnya bisa kalian lihat. Ada hamzah, ha, kho, ain, w, dan ha.
Kemudian idgham bi gunnah, ini ada ya, ada nun, ada mim, ada waw. Bila gunnah hanya dua hurufnya yaitu lam dan ro. Kemudian ikhfa hanya satu yaitu ba. Dan ikhfa banyak. Selain huruf ikhfa, selain huruf idgham bila gunnah maupun gunnah dan selain idhar halqi, maka disebut dengan huruf ikhfa. Ini perinciannya satu persatu. Ya, perinciannya satu persatu. Yang pertama idhar, secara bahasa dibaca jelas. Sedangkan secara istilah, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka huruf harus dibaca dengan jelas. Huruf idhar meliputi ada 6, yaitu hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara membacanya. Tadi katanya bacaan idhar itu adalah bacaan yang jelas. Kita akan praktekkan. Ini ada tanwin bertemu dengan kho. Ya, bacanya ini tanwin ini ketika ketemu kho harus dibaca jelas. Begitu juga ketika ada nun bertemu dengan ha. Karena ha ini adalah huruf idhar. Maka ketika bertemu nun sama ha ini, maka wajib dibaca jelas. Nah, inilah yang disebut dengan pengertian idhar halqi. Kita praktekkan yang tanwin bertemu dengan kha. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzin khashi'ah. Jelas, enggak boleh yauma idzin, tak boleh. Harus yauma idzin khashi'ah. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Kemudian yang nun ketemu ta, min haitsu, min khasyah, min inabin. Nah, inilah pengertian idhar, yaitu dibaca secara jelas. Secara istilah, jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idhar yang jumlahnya ada 6. Kemudian cara bacanya jelas. Kemudian yang kedua adalah termasuk hukum nun mati dan tanwin adalah idgham bi gunnah. Idgham secara bahasa adalah memasukkan atau meleburkan. Sedangkan secara istilah, jika ada nun mati, ya, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Lah, huruf idgham bi gunnah itu ada 4 yang tergabung dalam ya, nun, mim, waw. Orang mengatakan adalah yang. Ya, kita langsung contohkan ketika ada ya, di sini ada tanwin bertemu dengan ya, maka harus dibaca dengan dengung. Ya, harus dibaca dengan dengung. Jadi bi gunnah itu artinya dibaca dengan dengung, idgham itu memasukkan. Jadi cara bacanya khairon yarong. Tanwinnya enggak terbaca khairon, tapi langsung tanwin ini dimasukkan ke dalam ya dengan berdengung khairon yarong. Kemudian yang tanwin ketemu nun sama juga enggak boleh dibaca qauman, nakatu, harus diidghamkan, dimasukkan ke sini tanwin ini qauman nakatu. Ini nun mati bertemu dengan tanwin bertemu dengan nun, karena nun ini kategori huruf idgham bi gunnah. Kemudian contoh yang ketiga, nadhirum mubin. Tanwin ro ini yang ditanwin ini harus dimasukkan ke dalam mim. Cara bacanya nadhirum mubin. Syakiran wa imma kafura. Jadi romnya ini nggak boleh dibaca syakiron, harus dibaca didengungkan, dimasukkan pada wawu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu idgham bila gunnah. Idgham tadi ada 2, ya, satu idgham bi gunnah, yaitu memasukkan huruf tersebut dengan cara berdengung. Kalau idgham bila gunnah meleburkan atau memasukkan tapi tidak dengan cara berdengung. Makanya di sini menurut istilah, jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, huruf nun mati dileburkan tanpa dengung. Artinya dileburkan itu adalah dimasukkan, tapi tidak berdengung karena namanya bila gunnah.
hurufnya idgham bilagunya cuma 2, yaitu lam dan ro. Ini contohnya ketika ada tanwin bertemu ro, ini langsung dimasukkan ke ro caranya, tapi tidak didengungkan. Ya, kita praktekkan tamarotir rizqo, nggak boleh tamarotir rizqo, tak boleh. Harus tanwin ini langsung dimasukkan ke huruf ro. Inilah arti dari meleburkan. Jadi tamarotir rizqo. Kemudian yang tanwin bertemu dengan lam, hudal lil muttaqin. Jadi tanwinnya nggak terbaca karena langsung dimasukkan ke dalam lam. Yang nun mati ketemu lam sama. Jadi nun ini nggak terbaca karena nunnya ini langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu lam. Begitu juga nun bertemu dengan ro. Maka kalau kita praktekkan min ladunka mir rabbihim. Nah ini, itulah pengertian idgham bilagunah dan bagaimana cara baca. Mudah-mudahan Ananda bisa mempraktekkan dengan baik. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah termasuk kategori hukum nun mati dan tanwin adalah ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa hakiki? Secara bahasa ikhfa hakiki atau ikhfa itu adalah menyamarkan atau membaca samar-samar. Artinya apa? Cara istilah, membaca antara idgham dan idhar tanpa tasdid serta kekal dengung. Ya. Jadi secara istilah yang lebih rinci, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa ini. Nah, ini salah satu, ini huruf ikhfa jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 huruf ikhfa: ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya, ini harus dibaca sama. Ketika ada nun mati sedemikian sama tanwin kok bertemu dengan salah satu huruf yang ada di kotak ini, maka dibaca ikhfa hakiki. Ya, dibaca samar. Artinya samar itu antara dengung dan jelas. Ini contoh, ada nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Ya, maka ini harus dibaca samar. Prakteknya Bismillahirrahmanirrahim. Min syiamin. Jadi nggak boleh dibaca jelas. Min syiamin nggak boleh dibaca mingkem. Ya, harus dibaca betul-betul samar. Min syiamin. Min syiamin. Nah, ini mengenai pengertian ikhfa hakiki beserta huruf-hurufnya dan contoh-contoh bacanya. Ya, ini contoh lebih lanjut bisa kalian lihat sendiri nanti. Ya, bisa lihat sendiri mulai dari huruf shad sampai dengan jim dengan cara rinci. Contoh-contohnya yang di garis merah itu adalah bentuk bacaannya. Ini ha bertemu dengan shad, hati ini di kasrotain jadi ditanwini. Kemudian to ini juga ditanwin ketemu dal, dan dal itu termasuk huruf ikhfa. Basitun dhira'i qawlan thaqila asyaratun kamilah abdan syakura. Pokoknya yang merah-merah ini adalah contoh tanwin. Di depan tanwinnya itu adalah huruf ikhfa. Begitu juga yang lain. Ini nun mati bertemu dengan huruf ikhfa. Pokoknya yang ada merah-merahnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir termasuk hukum nun mati atau tanwin adalah ba. Apa itu iqlab? Nah, iqlab ini mudah cara mengingatnya karena huruf iqlab itu hanya satu, yaitu ba. Apa itu pengertian iqlab? Bisa kalian baca. Mengganti huruf nun mati atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim mati. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, kadar panjangnya 2 harokat. Penulisan iqlab juga sering diberi tanda dengan huruf mim kecil. Lah, huruf iqlab itu hanya satu. Ini kita contohkan. Jadi cara bacanya itu mengganti huruf nun yang mati ini atau tanwin, ya,
atau tanwin menjadi suara huruf mim mati. Berarti yum nggak boleh dibaca yun. Ini kalau nun mati bertemu dengan ba. Jadi nun mati ini ketika ketemu ba maka dibaca seperti ketemu mim mati. Contohnya yumbitu pangbil yastanbitunan ambiya. Nah, ini tata cara baca iqlab. Jadi ketika membaca, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka harus dibaca sebagaimana mim sukun atau mim mati. Itu tadi mengenai pengertian pembelajaran kita pada kali ini, yaitu berkenaan tentang hukum nun mati dan tanwin. Kalau kita simpulkan, nun mati dan tanwin itu hukumnya ada 5. Yang pertama adalah idgham halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat ikhfa hakiki, dan yang kelima iqlab. Yang mudah-mudahan dengan hal ini kalian bisa memahami, bisa menganalisa, sehingga kalian bisa mempraktekkan, bisa mengetahui, mengidentifikasi mengenai mana yang idgham, mana yang idhar. Dengan seperti itu kalian membaca Al-Quran dengan fasih sebagaimana membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwidnya. Untuk tugas kalian adalah kalian mencari atau menganalisis hukum bacaan nun mati atau tanwin yang meliputi tadi idhar, idgham, ikhfa, iqlab pada ayat atau pada surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187. Nah, kalian nanti itu cari mana yang, apakah ada bacaan idhar di situ, apakah ada bacaan idgham di situ. Itu kamu tulis antara Al-Quran surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Kemudian kalian tulis di dalam kertas folio. Setelah kamu tulis di kertas folio, kamu foto, kemudian kamu kirim ke wali kelas. Nanti akan mengirimkan ke kami, tim guru agama Islam, wali kelas, untuk dijadikan milik. Demikian saya kira. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun. Tetap di rumah ya. Mudah-mudahan dapat berkah sehingga COVID-19 ini segera punah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.